Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas nama Majelis Ta'lim Rubatul Khair wal Barakah serta orang-orang yang berkecimpung dalam pembangunan Pondok Pesantren As-Surur wan Nur, mengucapkan selamat atas kembalinya bulan Rabiul Awal, atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mengingatkan kita akan sosok yang begitu mulia, sosok yang begitu indah, sosok yang selalu mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang, bagaimana kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zat yang penuh dan maha kasih sayang kepada umatnya, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berdirinya kita pada saat mahallul qiyam, atau pada saat kita membaca maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berdiri itu merupakan sebuah ekspresi di saat kita merasa gembira pada saat lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Bakar Ad-Dimyati radhiyallahu taala anhu, atau yang dikenal dengan Al-Imam Abu Bakar Syata', di dalam kitab I'anatul Talibin, hasyiah daripada Fathul Mu'in, beliau katakan di dalam jilid ketiga halaman 363, faidatun jaratil 'adatu anna an-nasa idza sami'u dzikra wad'ihi يقومون تعظيما له وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك كثير من علماء الأمة الذين يقتدى بهم. Telah menjadi kebiasaan ketika orang-orang mendengar kisah tentang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Berdiri semacam ini dianggap baik karena di dalamnya mengandung pengagungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut telah dikerjakan oleh mayoritas ulama yang patut untuk diikuti. Di antara ulama yang berdiri mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dibacakannya kisah tentang kelahiran beliau, biografi beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu an. Beliau adalah seorang imam yang luar biasa, yang diikuti di zamannya, memiliki ilmu zahir dan batin. Artinya ilmu yang luas dan juga diamalkan dengan begitu baik oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu an. Beliau berdiri pada saat pembacaan biografinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebuah cerita yang diungkap oleh guru kita, oleh maha guru kita, almarhum ila rahmatil hayyil qayyum, al-alim al-allamah sultanul ilmi wal ulama, Sayyidi
Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu, di dalam kitab beliau Al-Fawaid Asy-Syatiriyah minan Nafahat Al-Haramiyah, di dalam juz ketiga halaman 20, beliau rahimahullahu rahmatal abrar menjelaskan sebuah cerita dari maha guru beliau, Al-Imam Al-Allamah As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhu. Beliau katakan, wa mimma sami'tuhu min syaikhina al-allamati al-walidi Alwi bin Abbas Al-Maliki, nafa'allahu bihi 'inda dzikrihi fadl al-qiyam fil maulid, anna walidahu as-sayyid Abbas Al-Maliki tawajjaha ila Syam, فدخل قرية فإذا أهلها يصنعون المولد النبوي فحضره، فرأى رجلا شائبا قائما في جميع المولد فتعجب منه، فقال للحاضرين ما بال هذا الرجل قائما في جميع المولد مع أن القيام له وقت محسوس فقط، فبلغ كلامه ذلك الرجل الشائب فقال لهم سبب هذا أنه وقعت لي واقعة وهي أنني كنت أحضر الموالد وكنت لا أقوم أبدا وقت المقام، وبقيت على ذلك مدة، فلما نمت ذات ليلة من الليالي رأيت في المنام رجلا جميلا جدا لابسا ثيابا فاخرة وكنت جالسا مع ناس، فأما غيري فبمجرد ما رأوا ذلك الرجل قاموا إلا أنا فلم أقم، فجاء إلي فاتكأ على كتفي وقال اجلس، فاستيقظت وأنا لا أستطيع القيام، فمكثت على ذلك سنة كاملة لم أقم من ذلك المحل الذي نمت فيه، فجاء الأطباء فلم ينفعوني بشيء، فجاء إلي رجل من الصالحين فأخبرته وشكوت إليه ذلك، فقال لي أخبرني بأول قصتك، فقصصتها، فقال لي انظر أنك تقوم من أول المولد إلى آخره، ففعلت ذلك فشفاني الله من ذلك وقمت والحمد لله. Tulisan atau cerita yang beliau tulis ini berasal dari guru beliau, Al-Imam As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Al-Imam Alwi bin Abbas Al-Maliki menceritakan ayahanda beliau, As-Sayyid Abbas Al-Maliki radhiyallahu an, pada saat beliau menuju ke kota Syam, beliau masuk ke sebuah desa, kemudian beliau mendapatkan di desa tersebut mereka akan mengadakan acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dikatakan kalau Maulid itu hanya di Indonesia saja. Di banyak sekali negara melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian As-Sayyid Abbas Al-Maliki ini hadir ke dalam acara tersebut. Kemudian beliau melihat seorang laki-laki muda sedang berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid. Kemudian beliau terheran. Beliau berkata kepada orang-orang yang hadir, kenapa orang ini? Kenapa berdiri? Padahal berdiri itu ada waktu khususnya, yaitu pada saat mahallul qiyam. Pada saat mendengar kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bukan dari awal maulid. Kemudian perkataan As-Sayyid Abbas ini terdengar oleh laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki itu mengatakan, pernah sesuatu terjadi dalam diri saya. Dulu saya hadir peringatan-peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Cuma pada saat waktunya berdiri, saya tidak berdiri. Pada saat mahallul qiyam, saya tidak berdiri. Kemudian hal itu sudah
lumayan lama terjadi. Jadi setiap kali menghadiri acara peringatan Maulid, dia tidak pernah berdiri, walaupun pada saat Mahlul Qiyam. Kemudian kata pemuda ini, aku kemudian tidur. Jadi satu malam pemuda ini tidur, kemudian aku melihat di dalam mimpiku ada seorang laki-laki yang begitu tampan. Beliau memakai baju yang begitu mulia. Jadi baju dengan penuh kebanggaan. Dalam mimpiku itu, orang-orang yang melihat laki-laki yang sangat tampan ini langsung berdiri. Kecuali aku, kata pemuda ini, aku tidak berdiri. Kemudian, laki-laki yang sangat tampan ini, dia bersandar atau menekuk pada pundakku, kata beliau. Kata yang pemuda yang bermimpi ini, laki-laki yang begitu tampan itu memegang pundakku, kemudian menekannya dia. Kemudian laki-laki yang ganteng itu mengatakan, duduk. Jadi tatkala aku mau berdiri, tidak boleh. Duduk. Fastaiqadtu. Kemudian aku terbangun. Pada saat aku terbangun itu, aku tidak bisa berdiri dari tempat tidurku. Hal itu terjadi, jadi pemuda ini tidak bisa berdiri sanatan kamilah. 1 tahun. Di tempat tidur tidak bisa berdiri, setelah mimpi, pundaknya ditekan oleh orang yang begitu tampan itu. Ternyata orang yang begitu tampan itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah orang soleh menyengukku dan aku bercerita. Kemudian orang soleh itu mengatakan, tolong ceritakan ceritamu ini dari awal. Kemudian orang soleh itu mengambil kesimpulan, nadarlah kau, bernazar bahwa jika kamu sehat, kamu akan berdiri dari awal pembacaan maulid sampai akhirnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, baik, saya bernazar. Semenjak dia bernazar seperti itu, dia sembuh dari penyakitnya. Dia kembali bisa berdiri lagi. Yang kita ambil dari hal ini adalah begitu pentingnya kita mengajarkan adab, sopan santun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita mengajarkan kepada diri kita, anak-anak kita, untuk selalu menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pun menyarankan kepada pemuda-pemuda yang luar biasa yang ikut memeriahkan dengan menabuh hadrahnya, supaya mereka lebih baik untuk menaruh basnya pada saat waktunya berdiri, daripada mereka harus memukul tapi mereka tidak berdiri, tidak menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah dialami oleh pemuda itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak kita tiru. Dia pernah tidak berdiri pada saat Mahlul Qiyam. Jangan sampai kita tidak juga ikut berdiri pada saat Mahlul Qiyam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati kita, mengikuti tingkah laku beliau dan selalu berdoa, Allahumma habbibna ila habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.